Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Masih ngantuk atau masih capek? Oh, semalaman kan sudah tidur kan? Jadi saya percaya pagi ini saudara boleh bangun dalam keadaan tubuh yang segar dan sehat. Bisa bilang amin. Mari kita satu dalam doa untuk menerima renungan di pagi ini. Syukur dan terima kasih banyak Bapa, Engkau begitu baik. Semalaman kami nikmati tidur dengan nyenyak, dan pagi ini pula kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami mau mendengar lebih dulu firman-Mu disampaikan kepada kami untuk membekali hidup kami sepanjang hari ini. Segala pujian dan hormat bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami rindu menerima firman. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 2 berbunyi demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah saudara, bila kita memperhatikan para tokoh Alkitab, ada salah satu tokoh yang sangat sukses dalam hidupnya. Dia adalah Raja Salomo, seorang yang memiliki hikmat, kekayaan, dan kehormatan seperti tertulis di dalam firman Tuhan. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. 1 Raja-Raja 3 ayat 11-13. Nah saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan hikmat, kekayaan,
dan juga kehormatan kepada Salomo secara luar biasa. Bukankah hikmat atau kepintaran, kekayaan, dan kehormatan, kedudukan adalah 3 hal yang dicari-cari oleh seluruh umat manusia di bumi ini? Nah saudara, dapat dikatakan bahwa Salomo memiliki segala-galanya. Namun dalam salah satu tulisannya, ia membuat sebuah kesimpulan yang mengejutkan bahwa semuanya itu adalah sia-sia belaka. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Jadi, hal terpenting yang harus kita perhatikan selama hidup di dunia ini adalah takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Banyak orang berjuang keras siang dan malam demi mengejar kepintaran, kekayaan, dan jabatan. Tetapi mereka justru mengabaikan hal terpenting yang harus dikejarnya, yaitu kerajaan sorga. Padahal hidup di dunia ini adalah sementara. Kita adalah orang asing, pendatang, atau perantau di bumi ini. Dikatakan jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Nah saudara, apakah artinya memiliki seluruh isi dunia ini bila akhirnya harus binasa? Itu sebabnya saudaraku, akan menjadi sia-sia semua perjuangan, bekerja keras banting tulang memeras keringat hanya untuk mencari kemuliaan dunia. Karena hidup saudara, hidup kita ini tidak lama di bumi. Itu sebabnya kalau kita hanya mengejar perkara-perkara itu, saudara-saudara, dan kita tidak mempunyai hubungan dengan kerajaan Allah, sekaya-kaya saudara, setinggi-tingginya kehormatan dan kemuliaan saudara, semuanya itu akan sia-sia belaka, yang akan memimpin saudara kepada liang lahat atau kuburan, dan sudah itu saudara akan mendapatkan penghukuman. Itu sebabnya jadilah bijaksana supaya saudara tidak hanya mengejar karir, mengejar harta, mengejar kehormatan, tetapi carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara sudah mempunyainya dan taat serta rendah hati, melakukan firman, senantiasa meninggikan Dia, beribadah dengan tekun, maka saudara tidak akan sia-sia perjuangan hidupmu. Engkau dapat menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi banyak orang, supaya orang lain meneladani hidupmu dan mereka bisa menerima imanmu, yaitu iman kepada Yesus Kristus, jika saudara dapat menjadi pemenang jiwa. Itu sebabnya janganlah jadikan hidupmu sia-sia saja. Amin. Kita satu dalam doa. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami mempergunakan hidup dengan sia-sia, hanya mencari kehormatan, kemuliaan, kedudukan, dan mencari apa yang ada di dunia ini. Ampuni kami, sebab kalau kami memperolehnya tetapi tidak ada hubungan dengan kerajaan Allah, semuanya akan sia-sia. Itu sebabnya ya Tuhan, Engkau mengajarkan bagi kami supaya kami lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau kami sudah beroleh di dalam Yesus Kristus, perjuangan kami di bumi ini tidak akan sia-sia. Sebab apa yang kami peroleh itu akan menjadikan berkat bagi kami, bisa menabur dan menolong orang lain, serta menyelamatkan orang lain lewat kesaksian hidup kami. Segala pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, rencana hidup kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi. Saya berjumpa esok hari dan tetap semangat.